Semoga kita ngaji seperti ini terus menjadi amal soleh sampai kita sampai di surganya Allah. Amin. Ini temanya Idul Kurban ya. Kita pas ini. Saya akan membahas 3 perkara dari Idul Kurban. Yang pertama adalah terkait fadilah, yang nomor 2 terkait hikmah, dan nomor 3 hukum. Fadilah, hikmah, hukum. Nah, nanti di hukum masalah kurban ini boleh banyak pertanyaan. Yang pertama terkait fadilah. Bareng-bareng mari bersama-sama kita baca surah terpendek. Ini surah apa? Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu a'lam. Surah Al-Kautsar ini hanya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami, kata Allah, akan memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, dan orang-orang yang mengikuti engkau, akan kuberikan Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar itu dalam banyak kitab tafsir adalah kathratul khair, banyak kebaikan, di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan di sini paling banyak adalah kebaikan batiniah, walau tidak menutup kemungkinan juga akan membawa pada kebaikan zahiriyah. Kebaikan batiniah itu begini: di balutan tubuh kita, BSI ya mestilah wongin ganteng-ganteng ayu-ayu, duitnya kon akeh. Panjenengan bisa bayangkan kalau tidak ada atau dicabut oleh Allah kebaikan batiniah. Wah, ngeri. Kaya sing nang update status wong lanang nek tak ceritake mlebu UGD, tak meneng mlebu RSJ, numpak kereta konben gawe ameng. Artinya kalau kebaikan batin itu kemudian Allah cabut, wah ini balutan tubuh kita yang ganteng-ganteng, gagah-gagah ini jadi nggak ada gunanya. Duit sing oke ya tetap ora kanggo. Maka Al-Kautsar itu artinya kathratul khair ay fil batin. Kebaikan yang bertubi-tubi, kebaikan yang berlapis-lapis, terutama dalam hal batin. Hal-hal yang tak nampak. Misal panjenengan punya putra, putri, bahwa kita menginginkan putra-putri kita ini fisiknya bagus, yo giginya orang kupes, ana sing ompong tak kurban. Dulu di desa saya nek sampung. Artinya wajar kita ini memiliki keinginan untuk putra-putri kita ini punya kebaikan dohir. Nah, Al-Kautsar arahnya ke kebaikan batin. Kenapa? Sehebat apapun fisik putra-putri kita, katakan ganteng, gede, dhuwur, tapi kalau dia itu, maaf nyun sewu, bukan membicarakan siapapun, itu dia keterbelakangan. Nah, umurnya 19, tapi lakuannya umur 2 tahun. Kayak apa? Ini nek kon milih mending fisiknya sing biasa tapi kecerdasannya pas. Ini Al-Kautsar itu adalah kebaikan batin.
Padahal ini kebaikan batin yang baru bersifat umum, belum kebaikan batin yang bersifat khusus untuk orang mukmin. Kebaikan batin yang khusus untuk orang mukmin, misalkan, jangan pernah enggak merasakan betapa sholat kita enteng, nikmat, ini kok yang pengen sholat dulu. Kayak wajahnya sering sih, kelihatan. Tapi ada momen-momen kita ini, ya Allah, kita mau dulu, saya ngerti-ngerti wis asar, seperti gitu. Kita ada penolakan-penolakan pada kebaikan-kebaikan batin khas orang mukmin. Ada momen di mana kita ini kebaikan batinnya itu full. Nah ini, pas kebaikan batin full, itu di istilah kita tafsir namanya al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad dan orang yang mengikuti engkau al-kautsar, kebaikan batin. Ini kebaikan batin khusus untuk orang mukmin. Nah, al-kautsar ini akan diberikan kepada siapa? Nah, ini kita lihat ayat berikutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau li rabbika kepada Tuhan engkau wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kalau ada orang berkata, ngopo kok tahun ini kurban? Saya ingin meraih kebaikan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang saya niatkan dia menjadi sahibul kurban. Misalkan anak kita yang kedua, anak kita yang ketiga, anak kita yang keempat, sampai anak yang keberapa jalan bulannya 13. Umpamanya begitu. Itu hikmah. Maka silakan. Bahkan kalau ada diri kita yang belum dikorbankan, orang menurut bahasa dia menjadi sohibul kurban, ini salah ngomong ini coba ya. Nanti saya anak kurban, anak yang nomor 3 malah salah ngomong. Anak saya nomor 3 saya jadikan sebagai sohibul kurban. Nah, itu dalam rangka untuk mendapatkan al-kautsar. Tapi depannya sebelum ibadah bernama nahar atau kurban itu ada fasolli. Pastikan gabungannya adalah 2 hal, yakni sholat dan kurban, untuk mendapatkan apa? Al-kautsar. Itu al-kautsar di dunia, ai minan na'imil batiniyah. Jadi kita bilang tafsir kenikmatan batiniyah. Belum lagi kenikmatan batinnya, tadi kan sudah saya sampaikan kenikmatan batinnya yang secara umum. Wong gagah ganteng, wah ketoke luar biasa, tapi lolak-lolok kan yo. Iya. Atau gagah ganteng, orang lolak-lolok, tapi dia stres berat. Orang kalau sudah stres berat itu tiba-tiba ini ayu kaya ngopo, ganteng kaya ngopo itu bleret dengan sendirinya. Bleret. Kayak canom sing ditinggal nikah karo calone ngono kae. Itu tiba-tiba hilang, auranya itu hilang ya kalau bahasa. Demikian pula ketika kenikmatan atau kenikmatan batin itu sedang full, itu tiba-tiba orang itu naik sing ganteng ya tambah ganteng, sing cantik ya lebih cantik. Persis seperti garwane jenengan toh Pak, istri panjenengan itu kalau dibawa ke toko emas itu langsung cerah enggak Bu? Masuk angin aja digawe ini apotek, bawa saja kemana? Langsung jalan. Apalagi langsung. Terus kemudian, Mas, mana? Kok diam saja? Ya, diam adalah apa? Itu sing umum ya, saya ngingetin dikit nih. Terus kemudian kenikmatan batin yang bernuansa khusus untuk orang mukmin. Wah, ini lebih menentukan arah, lebih menentukan siapa akan menjadi seperti apa, lebih menentukan siapa akan bagaimana. Masya Allah. Dengan kayak apa beratnya kalau punya anak
itu umpamanya nasihati sulit, sholat tidak mau, terus kemudian boro-boro ngaji, maaf, Allah cabut satu nikmat bernama keinginan jujur saja, habis kita. Oh, ini ngapusi itu habis. Kalau orang lain kita bisa terus kemudian lah wis aku ramai urusan karo wong kuwi. Tapi kalau itu putra-putri kita, Masya Allah sedih. Maka untuk menghadirkan kenikmatan batin itu namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa yang akan kami berikan kepada siapa? Berikutnya fasholli li rabbika wanhar, mengawinkan dua ibadah. Yang pertama namanya apa? Sholat, terus kemudian kurban. Dan yang sing takon, kenapa kok putri panjenengan dikurbankan orang nonton? Kenapa kok putri panjenengan dijadikan apa tadi? Sahibul kurban, ya. Dengan jawab, saya ingin dapat Al-Kautsar. Jelas ya? Saya ingin dapat Al-Kautsar. Jadi boleh dong ceritakan kepada putra putri panjenengan si besok mau menjadi sahibul kurban. Biar paham ya. Belum lagi yang nomor 3, kenikmatan batin yang bernuansa umum sudah, kenikmatan batin yang bernuansa khusus untuk orang mukmin sudah, yang lebih tinggi, kenikmatan batin yang bernuansa untuk orang-orang pilihan, untuk orang-orang pilihan. Ini spesial lah. Allah kasih spesial hal ini hanya untuk orang-orang ini. Allah kasih spesial hal ini hanya untuk orang-orang ini. Oh, ini Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Ada orang yang Allah jadikan itu bukan hanya dia mau menghafalkan Quran, tapi awet cilik itu ya, masih kecilnya apa? Lihat di apa Hafid Indonesia atau di mana begitu ya, hafal Quran itu bagus. Nah itu khusus, itu khusus. Umumnya beres, mukminnya beres, dispesialkan. Nah, maka fasholli li rabbika wanhar. Atau kekhususan-kekhususan yang lain, setiap anak itu memiliki keunikan. Dan keunikan ini adalah bahan dari kekhususan atau spesial, perkara spesial dari Allah yang akan Allah berikan. Pendorongnya adalah ketiga, fasholli li rabbika wanhar. Pastikan putra-putri kita sholat dan kemudian dijadikan sebagai sahibul kurban. Ini kita DSI kan ini boleh banyak tadi. Nah, lagi acak-acak ini ya. Ya ini tambah semangat insyaallah. Jangan sampai setiap tahun tidak. Karena begini, di antara tanda kebaikan itu adalah namanya istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Terus. Betul kan? Nek wis wingi tahun wingi wis, ya semoga tahun ini juga. Tahun depan juga. Itu aja sih sederhana itu. Terus. Belum lagi Al-Kautsar, ketika orangnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan batiniyah, kemudian diberikan keimanan yang tambah kokoh, akal yang juga cerdas. Masya Allah, saya kok yakin sekali, maka kenikmatan-kenikmatan dohir bernama rezeki, bernama duit, yang lain kayaknya ngikut. Betul kan? Iya. Dengan sendirinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Asal fasholli li rabbika wanhar. Yuk kita baca ayat terakhir apa? Fasholli li rabbika wanhar, terus inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang tidak sepaham denganmu, orang-orang yang bahkan membencimu, mencibirmu, ngerasani nangguri, ya, nasyani'aka huwal abtar, dia rugi sendiri. Huwal abtar, dia terputus dari keberkahan, maknanya banyak, rugi sendiri nih bahasa saya. Artinya ayat ini turun untuk Rasulullah SAW, Sallallahu Alaihi Muhammad,
itu banyak sekali kemudian celaan dan sebagainya. Maka untuk menghindari para orang mukmin itu menjadi lemah, maka muncul ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak senang, huwal abtar, dia rugi sendiri. Kenapa? Gini, ini ada kaitannya dengan beberapa ayat. Di antara ayat yang terkait itu malah justru ayat tentang Nabi Lut alaihissalam. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban kaum Lut ya terhadap para pengikut Nabi Lut. Jadi ada sama-sama kaumnya Nabi Lut. Yang pertama itu adalah pembangkang. Tidak ada jawaban dari para pembangkangnya Nabi Lut terhadap para pengikutnya Lut, illa angqalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kecuali usirlah Lut dan para pengikutnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Dalam bahasa pembangkang Nabi Lut ya, mengomentari para pengikut Nabi Lut itu sok suci. Padahal pengikut Nabi Lut itu orang yang bersuci. Kenapa? Karena di masa itu jangan sudah seperti yang sudah dengar lah ya, di zaman Nabi Lut kayak apa dosanya ya. Orang-orang yang mengikuti apa istilahnya, nauzubillah min dzalik ya, LGBT itu, mereka itu mengomentari orang-orang yang lempeng-lempeng adalah sok suci. Sebenarnya ini untuk kasus-kasus yang lain juga sama. Misal, panjenengan nyambut gawe, habis terus kemudian di jam istirahat kok ada adzan, sholat ke masjid, sempat-sempatin dikir sebentar, kadang yang mau Quran, habis itu terus kemudian nyambut gawe lagi ya. Habis itu pulang ya sambil jadi takmir masjid kecil-kecilan lah di rumah masing-masing gitu. Sesuk yo panitia kurban dan sebagainya sakum. Ini bagi orang-orang sing dino-dino ini maksiat, nyambut gawe habis pulang kerja terus kemudian cari hiburan yang hiburannya maksiat. Ini ngomentari jenengan sebagai orang apa? Ayo melu iki jajan. Orang-orang ngomong-ngomong nyanyi doa, orang-orang ngomong-ngomong orang. Maka nek jenengan ora gelem, pastinya dia akan mengatakan apa? Padahal dengan orang yang sedang ingin bersuci. Misal di umpama yang di pemerintahan atau dimanapun lah, megang uang terus ditambahi sekian, terus kemudian ada yang remeng-remeng sekian, ya terus enggak mau saya kalau enggak transparan, saya kepingin sing jelas dan sebagainya. Alah, tapi ini kok lumayan loh, kita dapat up sekian nanti dapat untung dan sebagainya. Tenang zaman ragil duit orang duit. Nah, maka sampean akan diarani dicap sebagai suci. Demikian seterusnya. Keluarga panjenengan tidak menerapkan model-model sebelum menikah kok dadak alor ngidul ngitan ngulon pacaran nonton berduaan ke tempat hiburan. Enggak, pokoknya keluarga saya tidak ada model-model kayak gitu. Kalau ketemuan udah di rumah ngobrol santai, silahkan duduk di ruang tamu kami dan sebagainya. Jangan menerapkan kalau kamu cinta sama anakku ya Anda harus ke tempat hiburan berdua di rumah, atau kalau mau kemana yuk bapak ikut, ibu ikut sekalian. Maka ketika saya menerapkan seperti itu, orang-orang lain akan menyebut panjenengan itu apa? Itu bisa ono nang Quran mengakui. Tapi bisa ora usah kaget. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang enggak senang kepada Rasulullah itu akan mengatakan hal yang sama. Tapi huwal abtar, sebenarnya mereka sendiri yang rugi. Jadi ngomong orang-orang lagi ingin bersuci malah dicap apa tadi? Suci, mereka sendiri yang apa? Rugi. Jelas mereka yang rugi. Itu maksud dari inna syani'aka huwal abtar. Bahkan kalau ditanya secara jujur Bapak-bapak, Ibu-ibu, misalkan
Ini ada seorang paman Nabi sing jengkele pol karo Nabi, namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu sebenarnya ngakuin enggak? Kalau Muhammad ibni Abdillah itu orangnya baik, sebenarnya ngakuin enggak? Ngaku. Al-Amin diakui enggak? Kenapa terus malah jadi benci? Kenapa? Nah, itu dia. Sebenarnya ngakui orang-orang yang membenci, yang bilang panjenengan itu sok suci, nang hati ki asli yo pengen. Entah kenapa tekan lisan dadi mialah sok. Sebenarnya itu kagum dalam paham ya, secara psikologis ya. Sebenarnya itu kalau jenengan sedang berbuat baik, jujur aku orang pengen ngapusi misalkan, atau enggak, saya enggak mau maksiat-maksiat kayak gitu. Nah, terus kemudian panjenengan dicap apa tadi? Sebenarnya mereka itu kagum. Mau ora kuat, ora iso, apa ora mampu tidak. Nah, jadi tidak usah susah. Wong sebenarnya mereka apa? Kagum. Dan mereka rugi sendiri. Itu makna inna syani'aka huwal. Ini jadi minal doplongin loh. Nanti kan kagum zahir batin, nah sing wong ngici iki jadi kan sebenarnya mereka kagum dong. Alah, wong kantor masjid, rumah kantor masjid, hiburan lho. Ngomong sok suci, sebenarnya mereka apa? Kagum. Maka orang dikagumi kudune susah apa seneng? Seneng. Alah kayak nih aslinya pengen. Jadi kita jadi terhibur. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah. Kembali lagi ke Al-Kautsar. Al-Kautsar ini diberikan kepada fasolli lirabbika, salat sama kurban. Orang-orang yang kemudian tidak senang atas apapun, sebenarnya di panjang kalamnya fasolli, salat itu adalah ibadah yang menjadi profil singkat ibadah mahdhah atau ibadah hablum minallah di ujungnya. Terus kemudian wanhar, yakni kurban, itu sebagai yang mencerminkan ibadah ghairu mahdhah, yakni yang bernuansa sosial. Sebenarnya bagi orang yang mau melebarkan pembicaraan, ya pokoknya hablum minallah beres, hablum minannas beres, diwakili. Nah ini itu kurban berarti sholat sama apa? Dengan niat sholat itu untuk memperbaiki kita dengan Allah, kurban ini juga untuk memperbaiki kita dengan sesama sosial. Ceta ya. Dan orang yang melakukan itu akan mendapatkan al-kautsar. Di dunia adalah kenikmatan batiniah yang berlapis-lapis tadi itu. Nah, di akhirat al-kautsar disebutkan adalah telaga. Telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga, pokoknya ini bahasa yang paling gampang. Quran itu sudah paham kok. Kenikmatan mendasar bagi manusia itu sudah paham. Yakni terkait masalah telaga atau air atau alam, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada telaga sungai yang mengalir dan sebagainya. Buktinya sekarang orang kalau healing itu yang dicari gedung atau alam. Tapi di mall aja dikasih akuarium nyatanya. Oh betul dah, dikasih taman nyatanya. Iya betul dah. Tetap ujung-ujungnya hal yang paling urgent alam. Walaupun nang gedung wah piye pen ketok alam. Wong wis gedung di alam-alam ke. Dan happy wah kok nenek sampean ning biyen wah enak tenan. Kata isi wis pengin duwe. Nah, al-kautsar fil akhirah adalah kenikmatan itu. Yakni telaga al-kautsar yang sering pernah dengar itu. Telaga yang disanya banyak kebaikannya, dan Rasulullah SAW mengambilkan air minum untuk setiap umatnya dengan tangan beliau sendiri. Itu namanya al-kautsar. Jadi boleh jenengan ceritakan kepada putra-putri panjenengan.
Misalkan putra-putri yang sudah agak nyambung terkait kecintaan kepada Nabi, ya, terkait cinta Rasulullah itu mereka sudah nyambung. Kenapa toh ayah kita harus korban? Jangan bisa jawab. Ini adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dengan ini nanti kita masuk surga dan mendapatkan suguhan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya rasa cukup itu untuk terkait hikmah. Kemudian yang nomor dua adalah terkait, tadi pertama saya bilang hikmah, terus hukumnya. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Maaf, yang pertama fadilah. Tadi fadilah selesai. Sekarang hikmah. Hikmah. Di antara hikmah, tadi kan fadilah toh. Faidah itu keutamaan. Hikmah itu, ini saya baca dari beberapa, terutama dari referensi paling utama dari Pak Qureisyan, Profesor Dr. Qureisyan, Profesor Tafsir. Itu di kitab, di buku namanya Membumikan Al-Quran, sudah saya rangkum bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup pada abad ke-18 sebelum Masehi, di era dimana saat itu orang ada benturan pemikiran. Benturan pemikirannya bagaimana? Sebagian mengatakan kalau sudah untuk Tuhan, maka berkorban apapun atau siapapun dilaksanakan. Yang sebagian lagi, ya walaupun untuk Tuhan jangan pernah mengkorbankan atau menumbalkan manusia. Misalkan diceritakan di sini, di suku Aztec di Meksiko misalnya, itu mempersembahkan jantung dan darah manusia untuk dewa matahari. Ada lagi di Kanaan Irak diberi tumbal berupa bayi-bayi. Di bangsa Viking di Eropa Utara mengorbankan pemuka agama. Untuk ngaku jangan semua ya. Tambah soleh, tambah dikorbankan. Terus kemudian di Mesir yang tidak sering dengar itu, pokoknya agar Mesir kok Sungai Nil mati, maka boleh wanita yang paling cantik saat itu langsung kemudian ditenggelamkan di sana. Nah, jadi nesing ele-ele alhamdulillah. Dan masih banyak lagi. Jadi sebagian orang, ini jauh sebelum Nabi Ibrahim ya, sebagian orang berpendapat bahwa kalau sudah untuk sesembahan mereka, manusia sekalipun sah untuk dikorbankan. Sebagian yang lagi enggak, nek manusia tetap tidak. Silahkan persembahan apa, makanan atau apa. Nah, memberesi hal ini Nabi Ibrahim itu kan sentralnya tokoh. Nabinya hampir seluruh agama-agama samawi. Ceritanya begitu. Nah, lah kok Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih siapa? Anaknya, yakni Nabi Ismail. Nah, kan langsung jadi bahan sorotan. Oh, lihat. Nabi hampir seluruh yang dihormati hampir seluruh agama mau menyembelih orang tanggung-tanggung, bukan pemuka agama, bukan gadis tercantik, tapi siapa? Anaknya. Nah, ini menjadi sorotan. Tapi begitu pas Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim taat atas perintah Tuhannya. Ternyata Allah ini ya tidak sekejam yang kita pikir. Kalau dengan misalkan gaji bulanan kan gede-gede lah ya, gaji bulan. Terus kemudian dikorbankan untuk membeli apa? Tuhan, itu kan dalam pikiran manusia kan, wah mau ini 10 juta, dilongi 3 juta kan karek bilang 7. Wah, kemana iki kata ono cicilan, urung mana ono tagihan, wah. Kekhawatiran manusia itu perkara wajar. Tapi bagi orang yang dalam khawatir sekalipun dia tetap mengikut perintah Allah, nah yang terjadi persis seperti Nabi Ibrahim.
Dia khawatir memang, wah anak lagi cita-cita nih, nunggu suwene ra karuan. Tapi karena perintah Allah, ternyata yang terjadi Allah tidak sekejam yang kita pikirkan. Justru Nabi Ismail oleh Allah diganti dengan domba. Artinya rezeki yang jenengan khawatiri pergi itu ternyata utuh nek bukan kurban. Bahkan setelah itu kemudian Nabi Ibrahim selain punya Ismail punya anak lagi namanya siapa? Israel. Ishak. Saya sendiri yang tahu. Punya anak lagi selain Ismail siapa? Ishak. Artinya kekhawatiran tidak pergi malah ditambahi. Oh nek ngono ngeten. Misalkan ya, saya dalam 1 bulan dapat ada alhamdulillah dari rezeki sekian. Pada saat mau membeli hewan kurban untuk kurban tahun ini wajar kalau muncul kekhawatiran. Nah, ini kan jatah letak gawe iki dan sebagainya itu wajar. Tapi harus bismillah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang paling Allah nanti adalah ketakwaan, ketaatan. Yes ya Allah. Bismillah, setahun ini kurban. Maka begitu sudah kurban, kekhawatiran kehilangan harta tidak muncul dan bahkan ditambahi. Seperti kekhawatiran Nabi Ibrahim hilangnya Ismail tidak terjadi, bahkan ditambahi siapa? Ishak. Cetam? Wah ini kan tadi kurban kawin. Jelas. Nek orang kok ya berarti ngantuk. Ya. Nah, hikmah lagi pada saat kemudian oleh Allah itu Ismail diganti dengan hewan, ini ada ulama yang menyebutkan itu adalah merupakan penafsiran bahwa yang dikorbankan bukan manusia. Kan tadi itu ada persimpangan pikiran, beda pendapat dari para pemuka agama kala itu bahwa nek mengorbankan untuk sesembahan itu layak manusia ndak apa-apa, sing sebagian nggak layak. Ngelihat Nabi Ibrahim ternyata nyembelih Ismail bahkan mesti sembelih ternyata diganti hewan. Oh toh berarti tidak layak mengorbankan manusia untuk Tuhannya itu tidak layak. Itu hanya untuk ngetes ketaatan. Pada hakikatnya Allah sendiri, Tuhan kita sendiri yang tidak mungkin Rahman Rahimnya menembus itu, nggak mungkin. Nah, terus kenapa kok diganti hewan? Oh berarti yang disembelih itu adalah sifat manusianya disingkirkan, tapi sifat kehewanannya yang bukan manusia yang disingkirkan, bukan manusia yang disingkirkan, tapi sifat apa? Kehewanannya. Memang ada sifat kehewanan yang ada pada manusia ada enggak? Contohnya apa? Oh rakus itu bahasa Inggrisnya serakah. Tapi mending nek menu serakah kambing itu ya tetap mangan apa? Rumput. Dan nek menu serakah. Kan ngendi-ngendi bisa aspal dipangan, kertas dipangan, konco dhewe lho. Nek menungso kadung serakah. Apalagi sifat hewan yang nempel pada diri manusia, dasar asli milik hewan, dan hewan itu memang begitu dari sejak lahirnya memang hewan itu ya serakah. Wah saya punya kambing mangan terus, tapi alhamdulillah suka orang tahu duit orang. Wah, apalagi sifat yang nempel pada diri hewan sing asli selain serakah apa? Tidak punya malu gitulah ya. Nek nafsu ya wong lanang wedok ya duwe manusia punya, tapi kan punya malu, punya malu ya, punya malu, punya aturan gitulah ya. Nek sialan nek kambing kan enggak ada. Apa terus kemudian kambing naksir kambing betina langsung kemudian akad di sini ya enggak. Kerentek langsung. Kan begitu. Kerentek langsung. Bahkan enggak ada terus kemudian
kambing betina saking solihai pakai kerudung. Ya enggak ada, wis butuh ngono mah. Maka nek sing ora duwe isin, ora duwe aturan mungkin ora menungso tapi apa? Ya kudus kuwi. Ya, nek kambing kan seneng. Wah, apa meneh kucing ngeri maneh. Jadi yang disembelih bukan manusianya, bukan Nabi Ismailnya, tapi sifat kehewanan yang ada pada manusia. Saya bayangkan sekarang Pak Bu, andai kan di momen Idul Adha ini kemudian digalakkan di setiap masjid, di setiap wilayah, maka untuk membenahi bangsa ini, insya Allah dengan momen Idul Adha itu banyak beresnya. Apalagi kira-kira sifat hewan yang nempel pada manusia. Sifat hewan itu asli, nanggot manusia itu yuk kekewanan tadi. Apa lagi? Mau kan wis serakah wis, tidak punya malu sudah, apa lagi? Enggak punya aturan sudah tadi toh. Ya, ini saya terjemahkan. Malas kecuali urusan perut baru semangat. Malas. Artinya orang-orang nuansa kambing terus kemudian kenapa kamu melakukan ini? Saya mencari ridho Allah nu ono. Nek menuso ngaji wis bismillah. Boleh ridane Gusti ora ono terus kemudian ngaji dalam rangka apa? Jadi nek kewan ya memang motivasinya perut atau yang di bawah perut. Kalau manusia motivasinya ada ridho Allah, ada pahala, ada kasih sayang, ada panggilan jiwa, ada macam-macam. Itu khas manusia. Baik, itu terkait masalah hikmah. Jadi hikmahnya banyak ya, orang kurban tadi itu mulai dari tidak khawatir kehilangan rezeki, bahkan ditambahi, terus kemudian menyembelih apa? Sifat kehewanan diri. Nutup tentang hukum, saya pengen di bagian hukum ini banyak tanya jawab aja. Hukum sunnah muakkad dengan syarat-syarat kambing yang sebagaimana sudah panjenengan ketahui. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini banyak kita tanya jawab aja. Misalkan kambing korban pakai ayam bisa ndak, telur bisa. Silahkan monggo. Ya, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Alhamdulillah ya. Jadi banyak hikmah dan juga tadi fadilah dari berkurban ya. Kami persilakan untuk yang pertama mungkin dari teman-teman yang ada di offline ya. Di offline silakan untuk bisa bertanya. Atau di kolom chat sudah ada pertanyaan? Ada satu ya? Ada. Silakan bisa dibaca. Assalamualaikum, Pak Ustaz, izin membacakan ada pertanyaan di kolom chat. Siap. Dari Pak Rudi Susanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan ibadah kepada Allah dan bertanggung jawab sosial di masyarakat? Ikuti saja perintah yang ada, insya Allah seimbang. Enggak, fasolli li rabbika wanhar. Atau bahasa asing paling gampang, kita ini sebenarnya hidup itu diantara yang paling penting adalah untuk sholat. Selain sambil nunggu sholat, kita hidup manfaat. Kemanfaatan hidup sesuai yang sudah Allah canangkan untuk kita masing-masing. Kan ada loh ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan itu artinya kita ridho. Allah jadikan kita apa, di mana, seperti apa, maksimalkan aja kemanfaatannya. Dan setiap kita itu dalam hal masalah kemanfaatan itu, kalau pinjam istilah fikih itu ada 5. Ada manusia namanya manusia wajib. Wajib itu gimana? Harus kan? Artinya panjenengan misalkan di RT atau tempat kerja atau di keluarga besar, itu adalah manusia wajib yang memang harus ada. Di acara kok orang jenengan wah ada. Itu namanya manusia apa? Wajib. Kenapa? Karena manfaatnya sudah teruji.
Ada lagi nomor 2 manusia sunnah. Ya ada alhamdulillah, nggak ada ya ono gantine gitu kan menurut manusia sunnah. Kira-kira jenengan nek di wilayah panjenengan itu manusia wajib atau sunnah kan? Wajib. Ada lagi manusia di bawah itu setelah wajib sunnah terus apa? Ubah dulu dong. Ubah ya. Nek ubah itu apa ubah? Ada yo. Ya nggak apa-apa, orang ono yo, orang apa. Jangan sampai kita di keluarga kita masing-masing, keluarga besar misalkan kita dinilai oleh terutama orang tua kita, aku ya ono yo, ya alhamdulillah orang ono ya alhamdulillah. Jangan sampai kita manusia apa? Mubah. Lebih bahaya lagi kalau kita manusia apa? Makro. Wah ini ono mah ribet. Jangan sampai kita manusia. Paling parah kita manusia apa? Haram, datangnya ngasih madorot, wis ora manfaati madorot. Maka begitu orang kayak gitu kok mati, alhamdulillah. Jangan sampai gitu. Setidaknya kita ini dimanapun berada menjadi manusia sunnah, menjadi manusia sing keberadaannya itu ditunggu. Kenapa? Karena orang merasakan manfaatnya. Walaupun saat kita tidak ada ya. Syukur-syukur manusia bersun, semoga manfaat. Nah, nanti kalau ada tanya jawab terkait kurban untuk orang yang sudah wafat atau apa di WA saja ya. Jadi nanti langsung saya balesi pakai voice note. Ada banyak sekali biasanya pertanyaan kurban, cuman waktunya kayak itu sudah. Nah terus saya rasa cukup bila itu hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur Ustaz atas ujangan juga. Tadi materi yang sangat luar biasa. Jadi kita akhirnya paham ya ternyata memang ada fadilah-fadilah di dalam kurban ya, terutama di surat Al-Kautsar ya. Ternyata 3 ayat tapi memberikan makna yang luar biasa ya ketika diuraikan. Ternyata 3 ayat yang sering kita ulang-ulang dalam sholat itu